Minyak adalah salah satu komoditas paling berharga di dunia. Dari bahan bakar kendaraan hingga produk plastik, minyak mentah memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari di era modern. Namun, mungkin banyak yang bertanya-tanya, mengapa sebagian besar cadangan minyak dunia terletak di Timur Tengah? Mengapa wilayah ini begitu kaya akan emas hitam tersebut, dan apakah benar minyak di sana tidak akan habis? Negara Timur Tengah seperti Iran, Irak, Suriah, Kuwait, Arab Saudi, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, Oman, dan Yaman hanya memiliki luas wilayah sekitar 5,1 juta kilometer persegi atau sekitar 3,4% dari permukaan bumi. Tetapi menurut tinjauan statistik energi dunia pada tahun 2012, wilayah tersebut memiliki 48% cadangan minyak dunia dan 38% cadangan gas alam. 5 dari 10 penghasil minyak terbanyak di dunia juga berada di kawasan Timur Tengah itu yang bertanggung jawab atas produksi 26% minyak dunia. Sejarah industri minyak bumi di Timur Tengah sendiri dimulai pada awal abad ke-20, di mana pada saat itu perusahaan-perusahaan minyak internasional mulai mengeksplorasi Timur Tengah secara besar-besaran. Pada saat itu, permintaan akan minyak sedang meningkat tajam karena perkembangan industri otomotif dan mesin berbahan bakar minyak. Pada tahun 1908, minyak pertama kali ditemukan di Iran oleh perusahaan Inggris dan ini menandai dimulainya eksplorasi minyak besar-besaran di wilayah tersebut. Penemuan cadangan minyak yang sangat besar seperti ladang minyak Damam di Arab Saudi dan ladang-ladang minyak di Kuwait mengukuhkan Timur Tengah sebagai penghasil minyak utama dunia. Seiring berjalannya waktu, negara-negara di kawasan ini mulai mengembangkan industri minyak mereka sendiri dan seringkali bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan asing. Atas dasar ini, minyak dari Timur Tengah menjadi jantung kehidupan di bumi. Jika terjadi gangguan terkait produksi minyak, maka pasti satu dunia akan kena getahnya. Contohnya, saat Perang Yom Kippur tahun 1973, harga minyak dunia meroket karena negara-negara Timur Tengah melakukan blokade minyak ke negara-negara Barat sebagai bentuk perlawanan. Hal ini membuat negara Barat mengalami krisis energi yang sangat parah. Namun, terlepas dari aspek ekonomi dan politik, di balik produksi minyak Timur Tengah, pertanyaan menariknya adalah, kenapa di negara-negara Arab atau Timur Tengah banyak menyimpan minyak bumi? Jawaban pertanyaan tersebut bisa dirunut ke belakang pada era Proterozoikum yang berlangsung dari 2,5 miliar tahun yang lalu hingga 541 juta tahun yang lalu. Di masa itu, lempengan atau kerak bumi saling bergerak dan bertabrakan. Ketika tabrakan terjadi, tidak sedikit yang membentuk lipatan, cekungan, dan batuan. Setelah proses pembentukan lipatan terlewati, bumi mengalami proses evolusi mikroorganisme dan spesies laut. Minyak bumi, atau yang sering disebut sebagai hidrokarbon, terbentuk dari sisa-sisa organisme laut mikroskopis seperti plankton yang hidup jutaan tahun yang lalu. Ketika organisme ini mati, mereka tenggelam ke dasar laut, terperangkap oleh lapisan sedimen, dan dalam kurun waktu yang sangat lama, mereka berubah menjadi minyak akibat kombinasi tekanan tinggi dan suhu panas di dalam bumi. Proses ini dikenal sebagai pembentukan hidrokarbon.
Jutaan tahun lalu, wilayah yang saat ini menjadi Timur Tengah merupakan dasar laut yang sangat luas. Laut kuno ini, yang disebut Tethys, membentang dari Eropa hingga Asia Selatan. Di dasar laut ini, miliaran mikroorganisme laut terkumpul dan mati. Ketika lempeng-lempeng tektonik bergeser dan benua-benua terbentuk, dasar laut Tethys berubah menjadi daratan dan sedimen yang mengandung minyak terperangkap di bawah permukaan tanah. Ini adalah awal dari kekayaan minyak di wilayah Timur Tengah. Selain sejarah Laut Purba, salah satu alasan utama mengapa minyak begitu melimpah di Timur Tengah adalah struktur geologis kawasan ini. Timur Tengah memiliki cekungan sedimen yang sangat luas dan dalam yang merupakan batuan yang kaya akan hidrokarbon. Cekungan ini menciptakan lingkungan yang ideal untuk pembentukan dan penyimpanan minyak. Beberapa cekungan utama termasuk cekungan Teluk Persia dan cekungan Zagros di Iran. Cekungan-cekungan ini memiliki lapisan batuan berpori yang berfungsi sebagai reservoir alami yang menyimpan minyak. Di atas lapisan berpori ini, terdapat lapisan batuan yang lebih keras dan tidak berpori yang dikenal sebagai batuan perangkap. Batuan perangkap ini mencegah minyak bocor ke permukaan sehingga menjaga minyak tetap terkonsentrasi di dalam tanah. Kombinasi ini menciptakan cadangan minyak yang sangat besar. Selain itu, kawasan Timur Tengah juga memiliki salah satu keunggulan geologis lain, yaitu tekanan tektonik yang relatif rendah. Di banyak wilayah lain di dunia, pergerakan lempeng tektonik menyebabkan gempa bumi atau aktivitas gunung berapi yang dapat merusak reservoir minyak. Namun, wilayah Timur Tengah relatif stabil secara tektonik sehingga cadangan minyak di sana tetap utuh selama jutaan tahun. Keadaan ini memungkinkan wilayah ini mempertahankan akumulasi minyak dalam jumlah besar di bawah permukaan. Tekanan yang lebih rendah juga berarti pengeboran minyak dapat dilakukan lebih efisien dan dengan resiko yang lebih kecil dibandingkan wilayah-wilayah yang lebih aktif secara seismik. Ladang-ladang minyak besar seperti Ghawar di Arab Saudi atau Rumaila di Irak adalah contoh konkret dari betapa besarnya cadangan minyak yang disimpan di bawah permukaan tanah. Satu lagi pertanyaan yang sering muncul adalah, apakah minyak di Timur Tengah akan habis? Jawabannya adalah tidak dalam waktu yang dekat. Faktor lain yang mempengaruhi keberlanjutan minyak di Timur Tengah adalah investasi dalam teknologi dan infrastruktur, serta pengembangan sumber energi alternatif. Meski minyak adalah sumber daya yang tidak terbarukan, cadangan minyak di Timur Tengah masih sangat besar. Dengan perkiraan cadangan mencapai lebih dari 800 miliar barel, kawasan ini diperkirakan masih bisa memproduksi minyak selama beberapa dekade ke depan. Lebih lanjut, selain memiliki cadangan minyak yang besar, negara-negara di Timur Tengah juga telah berinvestasi besar-besaran dalam teknologi eksplorasi dan produksi minyak. Teknologi modern memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi eksplorasi dan produksi. Teknologi eksplorasi minyak telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, memungkinkan produsen minyak untuk mengeksploitasi ladang minyak yang lebih dalam atau lebih sulit diakses sebelumnya. Selain itu, inovasi teknologi terus memungkinkan peningkatan produksi dari ladang-ladang minyak yang sudah tua, yang biasanya dianggap telah mencapai puncak produksinya.
Teknologi seperti injeksi air dan Enhanced Oil Recovery atau EOR membantu meningkatkan laju ekstraksi minyak dari reservoir yang sudah tua, memperpanjang umur ladang minyak. Metode seperti drilling horizontal dan fracking membantu memperluas area ekstraksi minyak. Sementara sistem pemantauan bawah tanah yang canggih memungkinkan perusahaan minyak untuk memaksimalkan produksi tanpa merusak reservoir. Teknologi ini juga membantu memperpanjang umur ladang minyak, bahkan setelah ladang-ladang ini telah dieksploitasi selama bertahun-tahun. Sebagai contoh, ladang minyak Ghawar di Arab Saudi yang sudah dieksploitasi sejak tahun 1950-an masih menjadi salah satu produsen minyak terbesar di dunia berkat inovasi teknologi yang terus dikembangkan untuk menjaga efisiensi produksinya. Seiring dengan berkembangnya teknologi eksplorasi, produsen minyak di Timur Tengah mampu menjaga tingkat produksi tinggi dan efisiensi yang berkelanjutan. Selain ladang-ladang minyak yang sudah terkenal, Timur Tengah juga terus menemukan cadangan minyak baru. Setiap tahun, dengan bantuan teknologi eksplorasi yang lebih baik, produsen minyak menemukan ladang minyak yang sebelumnya tidak terdeteksi, termasuk di wilayah-wilayah laut dalam yang lebih terpencil. Penemuan ladang-ladang minyak baru ini memberikan harapan bahwa Timur Tengah masih memiliki cadangan minyak yang sangat besar yang akan terus dieksploitasi selama beberapa dekade mendatang. Penting untuk diingat bahwa minyak adalah sumber daya yang tidak terbarukan. Jika terus dieksploitasi tanpa ada diversifikasi energi, cadangan minyak di Timur Tengah akan habis suatu hari nanti. Negara-negara di Timur Tengah seperti Arab Saudi mulai menyadari pentingnya mengurangi ketergantungan pada minyak sebagai sumber utama pendapatan mereka. Program seperti Visi 2030 di Arab Saudi bertujuan untuk mendiversifikasi ekonomi negara dan mengurangi ketergantungan pada minyak. Dengan demikian, meskipun cadangan minyak masih melimpah, negara-negara ini sudah mulai mencari cara untuk beralih ke sumber daya lain. Namun, meski upaya diversifikasi ini sedang berjalan, minyak masih akan tetap menjadi komoditas penting di Timur Tengah selama beberapa dekade mendatang. Permintaan global akan energi, terutama dari negara-negara berkembang seperti India dan Cina, akan memastikan bahwa minyak Timur Tengah tetap menjadi faktor kunci dalam pasar energi dunia. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya.